Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita berjumpa di channel ini, bertani mulia, bertani barokah, bertani bismillah. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kelapangan rezeki dan diberikan ketetapan keimanan sehingga masih bisa beraktivitas untuk menjadikan amal soleh kita sehari-hari. Amin. Pada kesempatan kali ini teman-teman semua, saya sedikit akan membahas mengenai Zamio kulkas ya teman-teman ya. Ini tadi saya mohon maaf terlambat untuk mendokumentasikan karena ini tadi sudah terlanjur saya potong-potong ya. Jadi ini adalah Zamio kulkas varigata teman-teman semua ya. Ini pada zamannya dulu awal-awal ketika dia muncul varigata awal sekitar tahun berapa ya, 1999 ya, sekitar tahun 2000-an ya, 2000-an awal itu sudah mulai ada ya teman-teman. Seingat saya waktu itu ya, saya masih belum lama lulus SMA ya, jadi waktu itu masih sangat mahal sekali. Terus kemudian sempat anjlok dan tidak berharga ya, banyak penggemar tanaman hias yang membiarkan begitu saja, artinya banyak yang tidak terpelihara sampai dengan harga hanya sekitar 25.000 sampai dengan 10.000 bahkan diberikan ya untuk dua batang daun Zamio kulkas varigata seperti ini pun boleh dibeli ya dengan harga 15.000 waktu itu, dan saya sempat membelinya teman-teman semua ya. Saya sempat membeli 5 tanaman, waktu itu masih relatif kecil, belum besar-besar ya. Terus kemudian saya berbanyak menjadi sangat banyak, dan alhamdulillah kemarin pada kesempatan kondisi pandemi corona sempat juga dia terkerek naik teman-teman ya, harganya relatif sangat mengejutkan ya, artinya memang sangat menguntungkan waktu itu. Dan kemudian pada saat ini ya, pada waktu corona kemarin dia sempat saya menjual dengan harga sekitar 250.000 untuk 2 tangkai daun seperti ini. Itu pun dikatakan masih relatif sangat murah teman-teman semua ya. Dan pada kesempatan saat ini sekitar bulan Juni 2022 saya membuat video ini, dia sudah relatif kembali ke harga normal, tetapi masih menjadi buruan para penggemar tanaman hias. Jadi tidak ada salahnya ketika kita tetap menjaganya, karena siklus tanaman hias ini kita tidak akan tahu kapan lagi dia akan kembali terkerek naik teman-teman semua. Jadi semua tanaman yang ada kita upayakan untuk selalu kita pelihara sebaik mungkin, kita cintai, yang pada saatnya nanti insya Allah akan memberikan hasil. Seperti itu teman-teman semua ya. Jadi untuk Zamio kulkas ini saya memperbanyak dengan cara kalau pas ada bonggol-bonggol bekas tangkai daun yang mati seperti ini ya, ini lebih nanti hasilnya akan mengeluarkan tunasnya itu akan lebih besar kalau kita perbanyakannya dengan setek bonggol bekas tangkai daun seperti ini teman-teman ya. Tetapi hasilnya tidak akan banyak ya, artinya relatif sedikit karena bonggolnya pun relatif bisa dihitung dengan jari. Kalau dengan menggunakan setek daun, insya Allah akan memberikan hasil yang lebih banyak. Ini daun baru teman-teman ya. Kalau kita memang punya niatan untuk bertani, ketika muncul daun baru seperti ini pun, yang daun lama pun akan segera saya rajang teman-teman semua ya. Akan saya setek satu persatu untuk menjadikan aset yang lebih banyak lagi, kira-kira seperti itu. Jadi jangan terlalu sayang dengan aset yang kita miliki, tetapi kita perbanyak aset itu. Justru dengan kita memodel-model, kita mencongkel-congkel, kita membabat, kita merajang, mencacah, itu merupakan bentuk dari kasih sayang kita terhadap tanaman hias yang kita miliki, karena dia akan bertambah banyak sehingga aset kita pun akan semakin banyak pula. Seperti itu teman-teman ya. Nah, karena memang tujuan saya untuk bertani, untuk berbanyakan ya, maka ini saya lakukan pemotongan dengan setek daun, daripada nanti dia semakin tua dan malah semakin akan lonyot ya teman-teman. Karena memang kalau ada daun yang relatif dia itu albino tanpa hijau seperti ini akan sangat mudah lonyot teman-teman ya untuk Zamio kulkas, apalagi di tempat yang langsung terkena tampiasan
air hujan seperti di tempat saya tanpa menggunakan plastik UV. Jadi untuk stek daun saya hanya memotongnya saja, terus kemudian saya tancap-tancapkan seperti ini ya teman ya. Saya tancap-tancapkan di media tanam yang relatif netral ya. Untuk stek-stek seperti ini saya menggunakan media yang netral-netral saja tanpa menggunakan pupuk apapun dulu. Kalau adanya sekam mentah ya sekam mentah, ini kebetulan tadi ada sekam bakar ya, saya gunakan karena sisa sedikit daripada tidak dimanfaatkan, saya gunakan untuk media menyetek daun Zamioculcas ini teman-teman ya. Jadi seperti yang mudah saja teman-teman, kita potong ya, kita iris pangkal daunnya ya. Terus kemudian kalau memang teman-teman mempunyai obat atau rotun atau apapun ya, berfungsi sebagai perangsang pertumbuhan akar lebih bagus ya, tapi di sini saya tidak menggunakannya. Memberi contoh bahwa tanpa itu pun sebenarnya kita bisa ya, walaupun memang kalau kita menggunakan obat-obatan yang sebagai perangsang hormon dan sebagainya itu sebenarnya lebih bagus dan lebih cepat teman-teman semua ya. Ini hanya masalah irit-iritan ya, ngirit ya teman-teman. Nah, ini kita tancapkan saja, kita bikin sedikit lubangnya biar dia tidak kalau menancapkan dengan kita tancapkan seperti itu, kalau media saya sudah relatif padat karena basah, maka saya bikin lubang biar tidak merusak dari sel-sel atau jaringan yang ada di pangkal daun ini teman-teman. Nah, seperti itu, sehingga tidak menambah lukanya ya. Sudah luka tersayat masih luka hatinya, jadi akan semakin parah lukanya ya teman-teman. Dia akan sangat lama menumbuhkan tunas kalau luka hatinya itu teman-teman semua. Nah, seperti ini ya, cukup seperti ini. Nanti kita letakkan di tempat yang teduh, kira-kira sekitar 1,5 bulan dia sudah bisa menampakkan yang memunculkan tunas baru teman-teman semua ya. Seperti ini contohnya, saya berikan contoh ini stek saya kira-kira sekitar 1 bulan atau 1,5 bulan yang lalu. Yang lama itu adalah ketika dia menumbuhkan ini teman-teman ya, menumbuhkan bonggolnya, bonggol bawah ini kentos kalau bahasa di saya itu. Kentosnya ini yang relatif lama. Setelah kentos ini tumbuh, akar mulai tumbuh, maka tunas pun akan tumbuh seperti ini teman-teman semua ya. Relatif mudah teman-teman ya. Jadi kalau Anda mempunyai aset ya berupa Zamioculcas variegata seperti ini dan Anda berminat menjadi petani, itu adalah aset yang luar biasa. Jangan terlalu disayang, tetapi cara kita menyayanginya sebagai petani adalah dengan cara memperbanyak. Kalau kita sudah punya banyak, maka sisihkan sepertiganya sebagai master atau sebagai kelangenan teman-teman, yang 2/3 sebagai bahan kita bertani. Nah, seperti ini bisa kita tanam di pot tunggal ya, di pot kecil-kecil saja dulu, jangan menggunakan pot yang besar seperti biasanya saya sampaikan, bahwa secukupnya saja, jangan berlebihan, karena ketika kita tanamannya kecil dengan menggunakan pot atau media yang besar itu malah beresiko sebenarnya ya. Nah, ini kita tanam begini saja teman-teman semua. Tidak usah dalam-dalam ya. Saya menggunakan sekam mentah dicampur dengan kompos andam seperti kebiasaan saya teman-teman ya. Kompos andam ini di tempat saya kok kayaknya sangat cocok ya dengan berbagai tanaman yang saya miliki. Pertumbuhannya relatif bagus, akarnya sehat-sehat semua ya, jarang ada pembusukan ya, seperti itu teman-teman. Baik itu aglonema, baik itu anthurium, apalagi ya pilo ya, seperti itu. Nah, kira-kira seperti ini teman-teman semua. Ini kita tunggu sekitar nanti 2 bulan lagi, dia sudah siap jual dengan harga kisaran 30.000 teman-teman semua. Jadi ya relatif lumayan lah, karena memang resiko dari busuk
daun yang sudah kita setek itu relatif kecil teman-teman. Artinya hampir dikatakan di tempat saya itu 80% insya Allah berhasil. Seperti itu yang minimal ya, kemungkinan terburuknya. Kalau kemungkinan terbaik alhamdulillah 99% itu berhasil teman-teman semua. Nah kira-kira seperti itu teman-teman semua ya. Tetap semangat, selalu beraktivitas menjadi seorang petani, jangan berkecil hati karena memang insya Allah akan menguntungkan. Dan apabila kita menggelutinya dengan serius, maka rezeki dari Allah pun akan serius menghampiri kita, insya Allah, amin. Tetap semangat. Ada kurang dan hilafnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.